minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Rasa puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam adalah milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah akhirun nabi wa imamur rasul, dan beliau adalah orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keleluasaan untuk memberikan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Mudah-mudahan kita adalah salah seorang di antara hamba-hambanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapat syafaatnya di yaumil la zilli illa zilluhu nantinya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Saudara kaum muslimin, hadirin sidang pendengar yang berbahagia, berangkat kita dari sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Sayati zamanu ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Suatu hari nanti, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan terjadi di tengah-tengah umatku, di tengah-tengah hamba Allah Subhanahu wa taala yang hidup di akhir zaman nantinya. Maksudnya di tengah-tengah kita pada hari ini. Apa kata Rasulullah? Yafirruna minal ulama'i wal fuqaha, di mana mereka menjauh dari para ulama dan ahli-ahli fikih, ahli-ahli syariat Islam itu sendiri. Maka oleh Allah kaum muslimin yang berbahagia, fayabataliyahumullahu bisalasatin baliyatin, maka oleh Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka apa yang ditimpakan Allah. Allah akan menimpakan kepada kita 3 bala. Makanya kaum muslimin yang berbahagia, bapak ibu saudara kaum muslimin sidang pendengar dimanapun berada, saya menghimbau kepada kita semua, janganlah kita jauh-jauh dari para ulama, janganlah kita jauh-jauh dengan para ahli fikih, dengan para ahli-ahli agama yang tahu tentang kebenaran agama Islam itu sendiri, yang tahu tentang syariat Islam itu. Karena sudah janji Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala 3 bala. Maka mudah-mudahan kaum muslimin yang berbahagia, kita terhindar dari bala-bala apa saja yang akan ditimpakan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang, kepada manusia-manusia yang mereka menjauh daripada ulama dan ahli fikih ini. Jadi siapakah mereka ini kaum muslimin yang berbahagia, dan bala apakah yang akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu? Di antaranya kaum muslimin yang berbahagia, yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yarfa'illah barakatan min kasbihim. Salah satu bala yang akan diterima oleh umat manusia, oleh orang-orang yang hidup di suatu daerah, oleh masyarakat dalam suatu kampung, oleh manusia, oleh rakyat dalam satu daerah, dalam satu negara. Yang pertama, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan dari usaha-usaha mereka. Makanya kaum muslimin yang berbahagia, apa yang terjadi ketika keberkahan dari usaha yang kita laksanakan itu, yang kita miliki itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa yang akan terjadi? Ketika kita menjadi seorang pedagang misalnya, maka jadilah kita seorang pedagang yang selalu merugi. Sekali berdagang kita merugi, tambah lagi modalnya merugi lagi, tambah lagi modalnya merugi lagi. Yang ada apa? Yang ada timbullah pikiran-pikiran kotor di kepala kita. Bagaimana caranya supaya saya bisa untung? Maka kita akan mulai melaksanakan hal-hal yang licik dalam berdagang. Jelek akan kita bilang bagus,
Barang murah akan kita jual mahal. Yang tahannya sebentar kita bilang tahannya lama. Ketika kita menimbang 1 kilo kita kasih 9 on. Begitulah seterusnya. Maka hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan didatangi kita oleh iblis laknatullah alaih. Maka iblis itu akan memberikan tif-tifnya kepada kita tanpa kita sadari. Dia datang di dalam pikiran kita, dia datang dalam angan-angan kita, dia bisikkan di dalam hati kita, laksanakanlah selalu kecurangan. Kalau tidak begitu, engkau tidak akan pernah untung dalam berjualan. Itu bagi seorang pedagang. Kemudian kita sebagai seorang toke, misalnya toke sawit, toke buah sawit. 1 kali kita berusaha buka usaha sebagai toke sawit, rugi. 2 kali, rugi lagi. 3 kali, bangkrut. Jadi untuk menghindari kebangkrutan, untuk menghindari ketidakuntungan dari usaha kita itu, maka timbullah pikiran-pikiran kotor kita. Kita akan timbang sawit itu dengan timbangan-timbangan neraka. 10 kilo kita bilang 8 kilo, 100 kilo kita bilang 70 kilo. Kilonya kita mainkan, kita isi besi lah namanya, kita kasih pemberat lah namanya. Dengan berbagai macam alasan kita menipu masyarakat agar kita bisa untung dalam usaha itu. Itu adalah salah satu tanda bahwa kita telah jauh daripada para ulama dan ahli agama. Maka salah satu bala itu akan mengazab kita, akan menjadikan kita bulan-bulanan dunia ini, dan pada akhirnya nanti kita akan dicampakkan kita oleh malaikat penjaga neraka ke dalam nerakanya yang paling dalam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bala yang kedua yang akan ditimpakan kepada masyarakat itu, kepada kelompok orang itu, kepada rakyat dalam satu negara itu, dia akan menunjuk bahwa pemimpin di antara mereka adalah orang-orang yang zalim kepada mereka. Pemimpinnya adalah orang yang tidak pernah berniat baik kepada rakyatnya. Pemimpinnya adalah orang-orang yang selalu berusaha bagaimana bisa memperkaya diri. Dia akan menipu masyarakatnya. Dia akan menipu rakyatnya. Dia akan berusaha bagaimana dia bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Dan pada akhirnya dia akan melenggang, memberikan kesengsaraan kepada rakyat yang dipimpinnya. Adalah ia orang-orang yang tidak amanah. Jadilah ia orang-orang yang tidak amanah. Orang yang tidak bisa merasakan penderitaan rakyatnya. Pemimpin, jabatan sebagai seorang pemimpin adalah merupakan aji mumpung yang ia bisa menzolimi masyarakatnya. Dan terzolimilah kita semua. Apabila kita merasa kita sudah mempunyai seorang pemimpin atau mendapatkan seorang pemimpin adalah orang-orang yang kita rasa mereka zolim kepada kita. Ingat kaum muslimin yang berbahagia, bahwa semua itu adalah merupakan bala yang ditimpakan Allah Subhanahu wa taala karena kita jauh daripada ulama dan ahli agama. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin yang berbahagia, na'udzubillah summa na'udzubillah, wa yakhrujuhu minad dunya bighairil iman. Kita akan dikeluarkan Allah Subhanahu wa taala dari alam dunia ini nantinya. Kita akan pergi meninggalkan dunia ini sementara iman telah kita tinggalkan, kaum muslimin yang berbahagia. Kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala sementara kita tidak beriman sedikit pun, tidak ada sedikit pun tersisa iman di dalam diri kita. Sementara kata Allah Subhanahu wa taala, seluruh manusia itu, kata Rasul, akan dimasukkan ke dalam surga jika saja iman di dalam hatinya.
maka itulah yang akan menjadi alasan